Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 3 April tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-149 ayat yang pertama. Demikian firman. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pujilah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kekristenan, memuji Tuhan itu adalah hal atau unsur yang terpenting, bagian yang penting di dalam kehidupannya. Namun, walaupun memuji Tuhan adalah unsur yang penting dalam kehidupan orang Kristen, sering sekali terlihat ada jemaat yang menganggap remeh puji-pujian bagi Tuhan. Terbukti saudara-saudara dari sikap dan reaksi mereka dalam memuji Tuhan saat ibadah berlangsung. Ada yang memuji Tuhan dengan asal-asalan, setengah hati, tidak ada semangat dan ala kadarnya. Padahal kalau kita membaca Mazmur 150 yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Selama nafas masih berhembus, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Sebab memuji Tuhan bukan berbicara tentang bakat suara bagus atau jelek, suka atau tidak suka lagunya, situasi pahit ataupun manis, tetapi berbicara tentang pengakuan seseorang kepada Tuhan dan persetujuan mengenai keberadaannya sebagai pribadi yang layak menerima pujian dari setiap mulut orang-orang ciptaannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perlu digarisbawahi pula bahwa memuji Tuhan tidak cukup hanya dari dalam hati, tetapi kita perlu memiliki pujian di mulut, harus diucapkan dan disuarakan dan keluar dari lubuk hati terdalam. Artinya bukan sebatas ucapan ataupun lip service belaka. Kalau kita membaca dalam Ibrani 13 yang ke-15 dikatakan, saudara-saudara, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi mengapa kita harus memuji Tuhan senantiasa selama napas masih berhembus? Yang pertama saudara-saudara, karena memang memuji Tuhan adalah perintah. Artinya setiap orang wajib hukumnya memuji Tuhan. Kalau tidak, hal itu merupakan kesalahan besar karena kita tidak mengakui kebaikan dan kemasyuran Tuhan. Ingat, ketika kita tidak melakukan perintah, konsekuensinya begitu berat. Itu sebabnya bagian tidak melakukan pujian kepada Tuhan, hukumnya begitu berat, saudara-saudara. Yang kedua, karena Allah bersemayam di atas puji-pujian, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 22 yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Hal inilah yang membangkitkan semangat Paulus dan Silas tetap berdoa dan memuji-muji Tuhan ketika mereka di dalam penjara oleh dikarenakan penginjilan ataupun kebenaran firman Tuhan yang mereka sampaikan. Oleh puji-pujian yang mereka kumandangkan, mujizat terjadi, saudara-saudara, di mana gempa bumi terjadi yang membuat mereka beroleh keselamatan.
Luar biasa saudara-saudara, gempa yang biasanya mendatangkan kematian, pada saat itu mendatangkan keselamatan. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, biasanya ketika seseorang tertekan karena kesulitan atau terjebak dalam masalah yang serius, mereka cenderung mengeluh dan memberi kesempatan kepada diri untuk berpikir salah atau mengambil langkah yang salah, sehingga membawa kita pada situasi yang tidak nyaman dan berkata, bagaimana saya memuji Tuhan dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemik saat ini. Saudara yang terkasih, saat kita memuji Tuhan, artinya kita memberi kesempatan Tuhan menyatakan kuasa-Nya, mengubah keadaan buruk menjadi kemenangan bagi kita. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi bisa dikatakan saudara-saudara, kunci untuk selamat dari rasa kekhawatiran dan persoalan sangatlah sederhana, yaitu banyak-banyaklah memuji Tuhan. Membuka mulut dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan tidak memerlukan biaya mahal. Hanya butuh kerelaan dan kemauan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah di masa pandemik ini kita selaku anak-anak Tuhan berhenti memuji Tuhan? Namun yang pasti, sapaan saat ini mengajak kita, pujilah Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk memuji Tuhan. Karena pujian bagi Tuhan adalah hal yang penting di dalam kehidupan kami, yang membawa kami kepada kemahakuasaan-Mu. Mujizat terjadi, keselamatan bagian hidup kami. Tuhan Yesus, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu ini di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya Tuhan, mereka semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak gampang terpengaruh, namun mampu menghadapi kenyataan hidup dan selalu bersaksi Yesus adalah Tuhan. Bapa, mari melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, setiap para pendengar, ketika mereka sakit Engkau berikan kesembuhan, ketika mereka lemah Engkau berikan kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka lengah dan lemah dalam menghadapi pandemik ini. Berikan hikmat dan bijaksana bagi mereka Tuhan. Bagi setiap yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang belum mempunyai pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang belum mempunyai anak Engkau berikan anak, yang belum mempunyai jodoh Engkau berikan jodoh Bapa. Bagi anak-anak mereka Tuhan Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan yang indah ini juga hamba berdoa untuk semua saudara-saudariku Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu. Sebagaimana itu aku, Mama El yang tidak henti-hentinya hamba berdoa untuk kesembuhannya. Nyatakan kuasa kesembuhan baginya Bapa. Ketika Tuhan bertindak, pasti akan terjadi. Itu aku, Mama Roma, Mama Elga, Mama Kardo, adikku Herman Tono, dan semua Tuhan. Berikan berkat, nyatakan kuasa dari keluarga Tambunan dan Sitangga. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kuasa-Mu, balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, sehingga hidup mereka mampu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.